Mbappe, Haaland 7 goals, Messi 7 goals, Ronaldo pulang tanggal 7. Itu dia. Selamat datang di Bal Ngopi semuanya. Jangan lupa ngopi senda. Mantap. Kita akan mereview pertandingan di mana hari ini sebenarnya adalah tambahan gol lagi juga untuk Lionel Messi di mana dia menangkan sebuah pertandingan Argentina melawan Mesir. Sebelumnya gue udah bikin video namun videonya tidak tersave. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja akan review untuk pertandingan Argentina lawan Mesir ini sih sangat kontroversial. Gua tidak suka juga untuk wasitnya, memang performanya tidak seimbang untuk kedua belah tim ataupun pihak. Untuk Argentina jelas memang kita lihat di sini diuntungkan dan untuk Mesir pasti dirugikan karena memang dari sisi peninjauan pelanggaran tidak dilakukan, pelanggaran terhadap Muhammad Salah tidak dilakukan. Namun ya itu tadilah pertandingan yang sebenarnya ini harusnya fair tapi tidak fair play karena wasitnya seperti itu performanya dan harusnya di menit 97 sudah harus semprit juga ataupun kelewat dikit nggak apa-apa 98 misalkan. Ini sampai lebih dari 11 menit loh injury time. Jadi total pertandingan menitnya 101 hampir 112. Ini sudah tidak disiplin dari sisi permainan, sisi pertandingan juga. Dan memang kontroversi wasit inilah yang menjadi dipertanyakan oleh FIFA apakah masih fair play dalam pertandingan sepak bola atau enggak. Kalau saran gua itu harus dibatasin VAR-nya gitu, ada kuota VAR misalkan untuk di pertandingan bulu tangkis atau badminton dia kan mempunyai kuota VAR tuh. Kalau nggak salah ini, kalau gua salah tolong teman-teman semuanya kritik aja di kolom komentar ya. Dan kuota VAR-nya misalkan dua nih. Dia boleh minta challenge namanya kalau di bulu tangkis, minta challenge dulu apakah ini bolanya masuk atau enggak, dan kalau masuk berarti mendapatkan poin, kalau tidak ya hangus kuota VAR-nya. Intinya ketika kuota VAR yang dipakai itu akan hangus seperti itu, dan ketika sudah hangus kuota VAR-nya dia tidak bisa meminta challenge lagi kalau untuk di badminton. Semoga di sepak bola ini bisa diterapkan karena daripada wasitnya menjadi kontroversial di beberapa pertandingan terakhir sekarang ya kan, ini tidak baik untuk kedepannya untuk persepak bolaan dunia dan tentunya internasional gitu. Kita lihat di pertandingan Argentina melawan Mesir itu juga beberapa kali tim dari Mesir meminta VAR dan ada gol yang dianulir oleh wasit juga di pertandingan kali ini dan itu tidak fair menurut dari sisi tim dan kepelatihan Mesir ini. Dan memang kalau kita lihat dari sisi pertandingan ini sebenarnya Mesir itu kalah possession ball kalau kita lihat nih ya. Mesir memegang 36% penguasaan bola sedangkan Argentina 64%, di mana expected goalnya 2,84 untuk Argentina dan Mesir 0,89 dan total shot untuk Argentina 19 bro. Ini bom borbardir dari awal memang. Untuk Mesir total shotnya hanya 5 dan shot on targetnya 2, duanya big chance menjadi sebuah gol dan ada satu gol juga dianulir oleh wasit. Sedangkan dari Argentina shot on targetnya 7 namun yang berbuah gol 3 tadi dan satu buah penalti big chance itu dihilangkan, bukan dihilangkan ya, penaltinya tidak berhasil dari sisi Lionel Messi mengambil tendangan penalti ini pada menit ke 9 kalau nggak salah. Big chance-nya gede banget untuk tim Argentina yaitu adalah 6 sedangkan dari sisi Mesir itu 2. Sebenarnya Mesir ini lebih banyak kalau menurutku. Ini secara angka ini harus diperbaiki kalau menurutku ya. Secara memang pertandingan ini memang dikuasai oleh Argentina dan tim Mesir ini lebih banyak parkir bus, namun counter attack ini sangat mengerikan dari sisi Mesir, di mana penyerangan dari Mesir ini mempunyai kecepatan yang sangat bagus dari Muhammad Salah. Ada Hasim juga, nomor punggung 11. Ini sangat-sangat cepat, pemain-pemain sangat cepat sehingga back-back Argentina kewalahan ketika terjadi ada counter attack dan kita tahu memang pertandingan kali ini atau pertandingan sebelumnya juga Argentina nggak kuat-kuat amat dari sisi lini pertahanan menurut gua sebagai fans Argentina pun juga karena memang dari duet Cristiano Romero dan Lisandro Martinez memang cukup bagus, cukup ada chemistry, namun kalau untuk ketika digempur terjadi counter attack ini sangat kewalahan dari sisi kecepatan kalau menurut gua loh ya. Dan untuk kiper Argentina sendiri ini juga nggak bagus-bagus banget kalau menurut gua
Karena memang ketika counter attack, nah ini kelemahannya, ketika counter attack itu mudah sekali menjadi gol gitu. Kalau untuk misalkan tendangan-tendangan jauh mengantisipasi masih oke, sisi defensif lainnya untuk kiper Argentina. Cuman kalau untuk attacking, counter attack gitu, cepet banget kejebolan. Dan memang di pertandingan kali ini menjadi kontroversi. Kita lihat juga pertandingan sebelumnya ada Belgia melawan USA, Amerika Serikat, di mana ada intervensi dari Donald Trump, di mana dia menginginkan Balogun. Buat teman-teman yang nggak tahu nih, Balogun itu striker pemain dari Amerika Serikat, yang dimana buat Donald Trump ini adalah sebuah cahaya dari sisi permainan tim sepak bola Amerika untuk bisa lebih bagus lagi ke depannya, dan nggak pengen nih kalau ada orang yang bagus nih nggak main. Makanya memintalah ke FIFA untuk hukuman kartu merah itu di pertandingan selanjutnya masih bisa main. Dan ini menjadi kontroversi juga di pertandingan USA melawan Belgia. Dan kita tahu skornya juga 4-1 dimenangkan oleh Belgia. Ini banyak banget. Kita tahu performanya Belgia memang cukup bagus di pertandingan kali ini. Terbukti dari sebuah skornya, dan ketidak fairan FIFA ini juga menunjukkan protes keras dari pelatih Belgia itu sendiri. Dan dimana dia menyatakan, ini kayaknya April Mop deh. Perasaan ini tanggal 6 Juni, dan Federasi Sepak Bola Belgia kalau kita sebut ini juga menjadi kritik keras kenapa kartu merah dan peraturan PERVA ini setelah adanya kartu merah tidak diterapkan hukumannya untuk tidak bisa bermain satu pertandingan. Dan ya benar saja ini menjadi tidak fair untuk permainan sepak bola tersendiri, karena memang Amerika Serikat ini tuan rumah, dan ya apapun segalanya harus dilakukan katanya untuk Amerika bisa main katanya. Ya memang gimana, kalau memang tidak pantas untuk melaju ke semifinal ya sudah, kalau menurut gue mah gitu. Dan kalau emang udah kartu merah ya ikutilah aturan gitu, tidak perlu ada intervensi juga. Kita tahu memang Donald Trump memang begitu orangnya, suka intervensi, suka perang ya kan. Sampai sekarang kemarin perang Iran gitu, itu masih aja perang 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 perang. Ya menginisiasi juga Donald Trump ya kan. Ya itulah Donald Trump tantrum dengan kekuasaan dan powernya, mengejek-ngejek kripto, tapi dia cuan dari kripto. Itulah pemimpin Amerika Serikat Donald Trump. Tidak baik untuk industri sepak bola kalau menurut gue, khususnya sampai ada intervensi ketika kartu merah nih. Balogun kan kartu merah ketika melawan Bosnia Herzegovina, walaupun Amerika memang menang itu 3-2-0 melawan Herzegovina. Dan kartu merahnya cuman ada di seorang striker Balogun nih, yang memang dimana dia menginjak back dari Bosnia itu sendiri, dan itu menjadi pelanggan keras kalau kita lihat juga. Menginjak kaki loh, ini kaki kan, urusan kaki dengan urusan karir ke depannya. Kalau cederanya parah, kalau ankle, kalau sampai putus dan lain sebagainya, ini parah sebenarnya. Dan jadi kontroversi juga untuk dari sisi FIFA, kenapa bisa diintervensi oleh kepemerintahan untuk industri sepak bola. Namun itulah yang terjadi, dan tetap saja kita berikan apresiasi untuk Belgia bisa melawan 12 tim dari USA. Benar saja 12 tim ya, karena memang dibantu tadi Balogun masih bisa main loh di pertandingan lawan Belgia. Ini sangat sangat tidak bagus. Terlepas dari itu juga Perancis melawan Paraguay. Teman-teman juga pasti tahu lah yang nonton nih. Kalian ini yang nonton pasti gregetan juga. Kenapa Paraguay ini mainnya parkir bus, tapi kerasnya minta ampun. Kalau lihat nih, tendangannya tendangan ke kaki. Tangannya nih, sikut ke muka, kalau nggak sikut ke dada. Oh, pokoknya apapun yang bisa dia lakukan dengan keras, itu dilakukan untuk Paraguay, untuk bisa menang gitu. Namun, Kylian Mbappe akhirnya bisa mencetak sebuah gol di menit ke-75. Itu menjadi bukti di mana Perancis menyelamatkan sepak bola dunia. Itu menurut gua, karena memang performa wasitnya gila banget. Nih, dari statistiknya ya, Perancis 3 kartu kuning, Paraguay 0 kartu kuning, sebegitu keras mainnya. Itu nggak fair sih menurut gua. Ya semoga aja fair play dari FIFA ini bisa
diterapkan lah ya. Bukan hanya omong-omong aja seperti yang sebelah ini. Kebanyakan omong-omong, merubah kebijakan, tidak baik untuk kedepannya karena terlalu berubah-ubah dan kayaknya demensia, lupa ngomong apa. Tadinya kemarin ngomong A, sekarang ngomong B. Ya udah kita lanjut lagi untuk keberhasilan Argentina dan penambahan gol dari Lionel Messi ini juga menjadikan top skor Piala Dunia 2026 di mana dia sudah mencetak 8 gol. Untuk Erling Haaland dan juga Mbappe ini juga masih punya peluang untuk mendapatkan torehan gol lainnya di mana kemarin Haaland juga mendapatkan 2 golnya dan Mbappe mendapatkan 1 golnya. Ini mendapatkan pundi-pundi golnya top skor sebagai top skor Piala Dunia dan tentunya kalau Mbappe ini sebagai akan menjadi top skor sepanjang masa di Piala Dunia. Mengingat dia umurnya masih muda, kemarin juga pernah mengangkat Piala Dunia Perancis di mana dia di usia mudanya dan sekarang masih bisa mencetak lebih banyak gol. Kalau untuk Erling Haaland, dia mencetak sejarahnya di mana dia memilih Norwegia bukan Inggris untuk skuad timnasnya. Jadi dia memilih Norwegia nih. Dimana kalau kita bandingkan Norwegia dan Inggris ini secara ranking FIFA pun jauh. Inggris jauh lebih atas dan Norwegia lebih ke tengah aja ya. Masih masih tidak terlalu bagus untuk peringkatnya secara FIFA juga. Namun Haaland ini memilih Norwegia. Gua nggak tahu alasannya apa dia memilih, cuman kita lihat dari pertandingan Norwegia lawan Brazil, Haaland mencetak 2 buah gol. Ini menandakan keseriusan dia memilih negara tersebut dan pertandingan debut di Norwegia di Piala Dunianya ini menjadi debut keberhasilan Haaland juga sih dalam memilih negaranya di mana Inggris lagi terseok-seok juga kemarin. Kita lihat Inggris melawan Meksiko itu sangat keteteran dengan skornya 3-2 ya walaupun memang diunggulkan dari sisi permainan di bawah kertas loh ya. Di atas kertas sisi-sisi tim Inggris gitu cuman tidak punya chemistry dari sisi permainan kalau menurut gua sehingga lebih kalah chemistry-nya dengan Meksiko permainannya. Dan ya tentu saja itulah yang menjadi kekurangan dari tim Inggris. Kalau untuk Inggris apakah digadang-gadang bisa memenangkan Piala Dunia ini? Menurut gue sih nggak akan. Karena dari sisi permainan nggak layak sih untuk menjadi juara dunia. Tapi ingat bola itu bundar ya kan. Apapun bisa terjadi. Mungkin teman-teman yang fans Inggris bisa komen di bawah. Apakah benar-benar layak ataupun memang kalaupun nggak layak usahanya apa dan seperti apa untuk bisa memenangkan Piala Dunia kali ini. Itu ya teman-teman semuanya untuk fans Ronaldo jangan bersedih hati lama-lama karena memang ini adalah last dance ya untuk Portugal yang tersingkir oleh Spanyol dengan skor 1-0 di mana Mikel Merino menjadi super sub di pertandingan kali ini. Apresiasi yang sebesar-besar untuk Spanyol karena memang striker Spanyol nggak seperti sebelum-sebelumnya biasanya pakai Ferran Torres lah. Ini pakai Oyarzabal. Ini tidak optimal kalau menurut gue dari sisi permainan juga dan ada big chance yang dilewatkan juga. Nggak nggak bagus lah untuk pertandingan big match Portugal melawan Spanyol. Kalau menurut gue boring match. Menurut gue ya ini boring match. Gue masih enak nonton Argentina melawan Cape Verde yang dimana itu ngeri banget sih. Sampai pertandingannya menjadi tambahan 2 babak loh ya. Nih, babak pertama, babak kedua ini nggak cukup menjadi tambah injury time ataupun extra time. Itu ada lagi 2 babak kan untuk sebelum ke adu penalti. Itu pertandingan Argentina melawan Cape Verde sampai seperti itu. Kalau teman-temannya nonton nih, kalian harusnya lihat pertandingan Argentina sama Cape Verde ini kan harusnya berat 11. Cuman kalau kita lihat nggak ada sama sekali berat sebelah. Apresiasi banget buat Cape Verde yang memang totalitas dalam pertandingan kali ini gila banget kerja kerasnya
Dan ini layak diperhitungkan untuk beberapa tahun ke depan di Piala Dunia selanjutnya. Pasti akan mengguncang dunia lebih dalam lagi. Mengingat Argentina sangat kewalahan melawan Cape Verde di luar. Memang Argentinanya tidak perform dengan bagus menurut gua juga. Semoga lebih baik kedepannya untuk FIFA dan kalian juga jangan lupa untuk tetap nonton Piala Dunia apapun kontroversinya yang terjadi dan terus komen, kritik, kasih dukungan untuk tim-tim teman-teman semuanya. Kalian juga jangan lupa untuk ngopi sih dah. Mungkin itu saja dari episode kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.